Saudara, sudah bersama saya Alphonse Tanujaya, pakar keamanan siber dan forensik digital. Pak Alphonse, terima kasih sudah bersama Nilu. Sehat selalu Pak Alphonse. Terima kasih. Belakangan kita lagi diramaikan dengan perkara Sirekapnya KPU ya, yang kemudian ada perbedaan antara foto C1, C hasil yang ada di TPS dengan angka yang tertulis. Jadi itu kan sebenarnya ada dua, ada foto, kemudian ada angka. Itu yang paling disorot kemarin adalah ada suara PSI yang kemudian berbeda antara foto C-nya dengan foto dengan angkanya itu. Anda melihat itu karena human error atau karena sistem yang salah, sistem Sirekapnya yang salah? Kalau dari foto C1 dengan data yang di tabel, jika terjadi error dan errornya itu konsisten, jadi kalau misalnya naik semuanya naik, kalau turun semuanya turun, dan tidak selektif, hanya si A aja yang naik, si B dan si C tidak naik, atau pas si A naik, si C bisa pas turun gitu. Nah itu perlu dipertanyakan mengapa bisa terjadi, kita harus selidiki lebih jauh. Dan harusnya dengan adanya data foto C1 ini bisa diperbandingkan. Tetapi memang Sirekap ini kenapa mendadak hilang angka tabelnya ya, hanya betul. Semua hasil scan aja. Kalau misalnya grafiknya aja hilang masih oke. Tapi kalau angka di tabelnya hilang, memang itu menjadi sulit bagi masyarakat. Betul. Memang ada buktinya, tapi itu berapa? Kalau 5C1 kali 800.000 TPS, masyarakat disuruh plototin 4 juta dokumen ini. Sendiri. Bagaimana caranya gitu? Memang diharapkan Sirekap ini ditampilkan di tabelnya. Oke, jangan nggak tampil grafiknya masih oke gitu loh. Di komputer Anda ini bisa ngebuka ya situs Sirekap itu ya. Kita coba kasih lihat seperti apa tampilannya Sirekap sekarang. Ya, jadi saat ini Sirekapnya hanya tampil seperti ini, tidak ada lagi tabel atau nah ini hanya muncul hasil scan. Jadi ini bukan Sirekap lagi namanya, ini seperti hasil goes saja, foto goes saja ini. Masyarakat diminta untuk menjumlahkan sendiri. Iya, dan Sirekap ini kan dibayar mahal ya, dibayar sangat mahal untuk melakukan OCR dan OMR, on-screen character recognition dan on-screen mark recognition. Kalau misalnya cuma begini, artinya Sirekapnya nggak berguna dong. Jadi itu yang perlu menjadi perhatian dari KPU. Cobalah dibenarkan. Tapi Pak Alphonse, kalau kita bicara dengan sistem seperti ini, sistem Sirekap ini, ketika foto kemudian dikonversi ke angka, itu kemungkinan errornya memang besar. Karena kan sempat disebut bahwa ini ada error dari sistemnya tidak membaca angka yang tertulis di foto itu. Problemnya diantaranya misalkan penulisannya kurang jelas, atau unggah fotonya kurang jelas, atau ketika memberikan kolom angka menulisnya pembacaan oleh sistem kurang tepat. Ya tentu saja situasi ini menjadikan hasil suaranya menjadi tidak sesuai dengan tampilan ini. Nah, justru yang saya lihat malah sebenarnya Sirekap ini margin of error-nya cukup baik menurut saya. Jadi kalau OCR itu dia ada margin of error-nya sekitar 1-3%. Jadi kalau kita scan satu dokumen, katakan 97% akurat. 1-3% sisanya itu yang tidak akurat. Nah, kalau kita lihat secara keseluruhan dari 800.000 lebih TPS, katakan 800.000 TPS, katakan kita ambil Sirekap ini OCR-nya bagus banget, 1%. Artinya boleh ada 8.000 kesalahan. Dan kita harus dukung dengan data lain. Data lainnya apa? Kesalahannya bagaimana? Kesalahannya kalau OCR itu kan sistem yang bodoh netral. Jadi kalau naik semua. Turun semua. Jadi saya coba untuk menerjemahkan apa yang Anda sampaikan. Kalau memang sistem error, maka kalau kita bicara ada 18 partai politik, 18-nya itu akan berubah. Kalau mau naik semua, turun semua. Ya. Jadi ketika ada hanya 1-2 partai mengalami lonjakan, yang lainnya tidak, itu kecil kemungkinan karena itu sistem. Patut menjadi pertanyaan.
Itu patut menjadi pertanyaan dan harus diteliti, justru dilihat yang naik ini diperhatikan, fokuslah satu persatu di tiap TPS-nya. Nah, ini bandingkan dengan aslinya, mau nggak mau harus begitu. Oke, jadi kalau misalnya kita balik ke dalam kasus yang ramai kemarin soal PSI yang melonjak sendiri, Anda dalam analisis Anda sebagai seorang profesional, itu human error atau sistem error itu? Kalau kita lihat secara teori statistik dari quick count, itu kan ada margin of error, Iya. ya kan? Nah, kalau memang masih di dalam margin of error-nya, memang bisa ditoleransi. Tetapi kalau udah di luar margin of error, ya harusnya itu menjadi pertanyaan. Tapi hanya menjadi pertanyaan, kita belum boleh judging. Iya, betul. Dari situ kita berangkat melakukan investigasi. Sebenarnya kan alasan kenapa KPU tidak menampilkan angka dan diagram tadi untuk meredam nih, supaya orang itu berfokus hanya pada fotonya saja. Jadi meredam kegaduhan yang muncul kemarin. Untuk tidak terjadi disinformasi lagi ke depan, maka kami hanya menampilkan foto formulir model C hasil plano. Anda setuju melakukan cara itu untuk meredam situasi ini? Saya sebenarnya kasihan dengan KPU juga, jadi supaya cukup fair juga, ya kan? Bahwa Sirekap ini secara sistem cukup baik, tetapi karena mungkin menjadi perhatian semua orang, lalu ada kesalahan, jadi memang fokus pada kesalahannya gitu loh. Jadi itu yang perlu supaya fair juga untuk KPU posisinya. Nah, tetapi dengan kebijakan menghilangkan angka di tabel Sirekap, wah ini akan sangat menyulitkan masyarakat. Gitu. Kurang bijaksana menurut Anda? Kurang bijaksana dan tidak membantu masyarakat untuk melakukan controlling. Kalau sampai ada perbedaan angka yang begitu besar, misalnya di TPS itu kan tidak lebih dari 300 sekian lah, tidak mungkin sampai 600 suara. Kemudian yang ditemukan ada perbedaan seperti itu, menurut Anda itu kenapa? Nah, ini sebenarnya ada tuning kecil. Sebenarnya waktu Sirekap ini dibuat, harusnya programnya juga mengerti. Tidak perlu teknis yang rumit, yang sangat pintar. Hanya kita tahu, satu TPS nggak lebih dari 300 atau 320. Ya kan? Lalu jumlah satuan nggak boleh lebih besar dari total. Itu nenek-nenek juga tahu gitu loh. Nah, jadi jika terjadi upload ke Sirekap ini, lalu jumlah total lebih daripada 320 dan diteruskan juga, ya namanya ini agak yang programnya kurang pintar lah, kita nggak bilang bodoh gitu loh. Lalu ada jumlah salah satu partai atau paslon yang bisa lebih besar dari total, ya itu kan harusnya secara otomatis bahwa dapat hal seperti langsung minggir. Itu kan sistemnya nggak perlu pintar banget gitu loh. Jadi itu sebenarnya kalau ada sampai perbedaan angka antara C1 dengan akumulasi yang ditampilkan dalam diagram Sirekap ini, ya bisa jadi itu memang ada manusia yang memasukkan, bukan sistem yang salah membaca foto tadi. Pengakuan KPU tidak ada, ya kan? Tetapi dari sisi probabilitas ada. Tetapi kita harus lihat lagi ke nanti sebenarnya yang menjadi bottom line-nya itu adalah perhitungan manual. Itu yang menjadi satu patokan. Tetapi memang Sirekap ini menjadi pertanyaan kenapa? Karena dia dengan quick count kalau diadu di khusus yang partainya jadi agak aneh. Jadi margin of error-nya jauh banget gitu loh. Jadi kalau orang mengkhawatirkan ada kecurangan melalui Sirekap, Anda melihat celah itu ada? Saya tidak terlalu concern sih kalau saya pribadi ya. Karena bagi saya Sirekap itu posisinya mirip dengan quick count. Jadi saya lebih concern kepada perhitungan manual yang itu, dan itu yang diakui secara undang-undang. Kalau misalnya sekarang Sirekapnya sudah menghilangkan angka, menghilangkan diagram gitu, masyarakat harus bagaimana ini untuk bisa mengawal menurut Anda? Ya masyarakat jadi susah ya. Jadi mungkin kita memang ada baiknya kita menghimbau KPU, coba ditampilkan dengan, kalau kita ambil positif, mungkin mereka sedang memperbaiki, ingin menyempurnakan, ya kan, dan akan ditampilkan. Jadi jangan langsung dihilangkan. Kalau dihilangkan nanti kamu bertanggungjawabkan. Tapi tentu kalau ada masukan-masukan terkait dengan harus diperbaiki, itu harus jadi perhatian juga dari penyelenggara pemilu. Pak Alphonse Tanujaya, pakar keamanan siber dan forensik digital. Terima kasih sudah berbagi pandangan di Dialog. Sehat selalu Pak Alphonse. Terima kasih.